Allah itu menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu untuk semua makhluk, sedangkan Rahim khusus untuk orang yang beriman. Rahman, Allah menyebutkan Rahman itu adalah inti dari Allah bertajalli, bermanifestasi, menumpahkan kasih sayangnya kepada aras. Makanya ayat surat Taha ayat 5 yang sering kita baca, Ar-Rahman alal arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas aras. Tidak usah diterjemahkan istiwa itu apa, fokus di kata Rahman. Aras itu meliputi langit dan bumi. Maka siapapun yang ada di langit dan di bumi itu masuk kepada Rahmaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rahman itulah orang kapie bisa kayu. Karena Rahman itulah orang-orang yang tidak bertuhan masih bisa menghirup udara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rahman itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah masih mendapatkan jatah hidup. Kalau Allah masih mengizinkan mereka hidup, kenapa kita mau sembelih? Kecuali musim perang. Maka Nabi tidak pernah membunuh Huyai bin Akhtab sampai dia kemudian, si Yahudi ini, mengkhianati perjanjian. Yahudi itu diserang bukan karena dia Yahudi, tapi karena ada perjanjian yang dia khianati. Nah, itulah turunannya sekarang disebut Zionis. Sedangkan Yahudi yang baik, Sofiyah istri Nabi. Maka haram membenci satu bangsa karena bangsa itu beda dengan kita. Membenci, menyayangi satu bangsa itu ada sebabnya. Nabi tetap menyayangi Sofiyah. Padahal Sofiyah anak dari Huyai yang pengkhianat. Berarti Nabi itu tidak rasis. Nabi menikahi Sofiyah ingin mengatakan kepada umat, saya tidak pernah membenci bangsa Yahudi sebagai Yahudi, tapi Yahudi pengkhianat, Yahudi penjajah, Yahudi yang zalim itu wajib diperangi. Kalau Yahudi yang lain enggak, tuh Nabi bertransaksi. Bahkan Nabi menggadaikan baju perangnya, zirah perangnya itu, dan beliau wafat belum sempat menebus. Ke siapa? Yahudi. Berarti Nabi bertransaksi dengan Yahudi. Itulah maksud Gus Dur dulu buat kerjasama dengan Israel, tapi disalahpahami, tutup lagi. Abu Dhabi buat begitu, disalahpahami, tapi mereka jalan terus. Saudi nggak tahu deh, main mata kali ya. Indonesia nggak usah lah, sensitif itu ya, karena saudara kita. Jadi orang Indonesia dari dulu punya sejarah membantu Palestina dan paling banyak. Bapak Ibu kalau pernah main ke Palestina, main-main bentuk kalailo anak. Itu bahasa bahwa ada masjid Indonesia. Masjid Indonesia ada di situ. Sultan Syano gitu yang ngirim, orang kayu dikirim sekian emas. Berarti memang dari dulu hubungan kita dengan orang Palestina sudah bagus. Tapi masalah Yahudi itu berkembang terus, berkembang. Jadi Bapak Ibu, tolong berpikir waras, beragama itu waras. Karena Allah mengatakan afala ta'qilun, afala yatadabbaruna al-Quran ya. Jadi disuruh mengaktifkan akal, bukan mengakali Quran. Akal itu harus disinari dengan Quran. Quran itu cara memahaminya ya dengan akal. Akal itu perangkat bukan sumber. Nah, kembali ke irham, rahmat. Maka pandanglah, jika Allah memandang makhluknya dengan rahmat, meskipun si makhluk ini kufur kepadanya, masih memberi mereka jatah hidup meskipun mereka mengingkari sang maha hidup. Malulah kepada Allah, maka kita pun ikut menebar rahmaniyah Allah, tapi rahimiyah Allah khusus kepada sesama mukmin. Jadi kita tetap menyayangi semua makhluk dengan rahmaniyahnya, mengirim donasi untuk orang Palestina dengan rahimiyah. Tapi tolong jangan salah kirim, langsung kirim ke kedubesnya. Ada kan di Indonesia? Atau lewat organisasi resmi yang ada di Indonesia, Basnas kah, Nomid Duafa kah, ACT kah, dan sejenisnya, Mercy, silakan ke situ ya. Jangan main sembarangan. Maka hati-hati nih Pak, di zaman-zaman sulit ekonomi seperti saat ini akan ada orang yang memanfaatkan situasi. Hati-hati ya, dari dulu tuh
Baik, ya, bisa dipahami Pak ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan itu? Kami dulu tanyalah ke kawan-kawan yang dulu pernah belajar ya dengan kami. Dulu agak killer saya Pak. Ya, agak keras, kalau maja tuh keras. Kalau ada orang ngobrolnya sedang mengaji, ambusinya keluar. Terus sangar pada itu. Mangklum mantan. Ya, kadang diri permalukannya depan orang. Lama-lama mulai lembut. Kalau ada yang lalu suruhnya hafalan hadis. Kalau ada yang gaib, 5 hadis lengkap dengan sanad dari fulan dari fulan. Tambah lembut setelah bertemu masyayikh-masyayikh yang membacakan hadis tadi dengan silsilahnya sampai kepada Nabi, sehingga terasalah nur itu masuk ke dalam diri awak lewat talingo, lewat mata yang memandang, talingo yang mendengar. Kami ikut pun membaca hadis, mulai dari Syekh Abdul Rahab Nazari ya, Syekh Al-Habib Ali Al-Jufri ya, beliau pun dimusuhi oleh kelompok-kelompok ekstrimnya. Maka rasa sayang itu mulai kuat. Jadi kami yang tadi killer, dosen muda kalau killer biasa kan, ustadz di pesantren kalau muda killer itu biasa. Tapi kinilah bentuk orang tua lo ada soalnya. Susah lo berang ke orang. Buya apa Buya? Pemberangnya Buya nak nampak-nampak lagi. Ya. Caranya baca hadis terus sering. Mulai ngajar, mulai keluar rumah dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka letakkan nama Allah Rahman tu dalam pikiran kita, minda kita. Pandang orang je Rahman tu, pandang mukmin dengan rahimnya. Insya Allah sayang kita ke setiap makhluk. Apa kata Imam Sya'rani? Haram kita mendebat seseorang atau mendakwahi seseorang atau mengajari seseorang karena ingin mengalahkan kebenarannya, ingin merasa lebih benar. Jadi debat itu haram secara hakikat ya. Kalau ingin mengalahkan si fulan, so itu mengeraskan kolbu. Tapi debat itu atau dakwah mengajari, menasihati itu dianjurkan. Kalau awak ingin berniat, ya Allah sampaikan rahman sayangku kepadanya. Jadi karena ingin rahmat Allah sampai kepada orang itu, barulah dianjurkan mengkritik, menasihati, mengajari, berdebat. Kalau enggak usah, uskutlah dulu. Nah kebanyakan kita kalau berdebat menyanggah orang karena ingin mengalahkan orang itu, ingin mengingkari orang itu, ingin menghabisi sosoknya depan orang. Iyo kalau buyanya kurang dalil, kalau buyanya banyak dalil, habislah kita ya. Kira-kira gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi banyak syekh yang Ustaz sebut, tapi ada 2 syekh yang memang cukup dikenal di tanah datar, tapi sepertinya belum terbaca. Pertama Syekh Abdul Manan di Barulak, di Tanjung Baru. Yang sekarang cuma masih ada suraunya. Sebagian besar mungkin belum tahu profilnya. Ya. Yang kedua juga kami mengenal ada Syekh Taib Umar di Sungayang, ahli falak. Mohon berkenan Ustaz untuk bisa sedikit memaparkan profil Ustaz kita. Kasih. Buya lah cerita nak. Kalau Syekh Abdul Manan nama belum dapat kabar, tapi Syekh Taib Umar itu masyhur dengan ilmu falaknya. Jadi orang-orang tanah data aku dulu lah mengerti ilmu hisab. Salah satu yang pakar tu Syekh Taib Umar. Apa sebab? Kiranya di Mekah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Muhtar At-Tarid dan Syekh itu orang Indonesia itu pakar ilmu falak, ilmu hisab. Itu yang paling aku kenal dari Syekh Taib ya. Jadi beliau kemudian menurunkan ilmu itu ke murid-muridnya. Maka negeri kita sempat dulu menjadi pusat ilmu falak, tapi alirannya macam-macam. Salah satu aliran yang dibawa Syekh Taib Umar ya. Mungkin yang Buya punya itu mirip-mirip gitu. Buya itu dari Syatari kali ya. Said Oh Said Muka. Kan Said yang mau kunjung besok. Oh Bonjol. Ya. Jadi ahli falak.
Kira-kira itu ya. Syekh Abdul Manan hamba belum dapat ya. Tapi kalau Syekh Taib Umar sering kita dengar dan pernah kita tulis-tulis beberapa. Gitu ya. Barangkali Buya nanti punya akses, kita bisa kirim para peneliti kan. Ya. Masih banyak sebenarnya. Ada Syekh Maksum Naqsyabandiyah, ahli falak itu. Ternyata Batu Sangka malah, tidak jauh-jauh dari Sikamu, Lumpur di Matepenya. Ketemu cicitnya di Jakarta, Syekh Maksum namanya. Suraunya udah jadi rumah gadang kali. Mengalu Buya bertanya kamu. Mewakili milenial. Le mudo aja ya. Ada milenial kasih syarat. Umpama kami mau berzikir asalkan jangan pakai rubitoh. Bagaimana cara menjawabnya? Mudah gitu, ya. Di Quran ada nggak perintah rubitoh? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Dalam surat Al-A'raf 205, wazkur rabbaka fi nafsi. Sebutlah nama Allah di dalam dirimu. Dirimu itu siapa? Rasulullah. Siapa yang bisa koneksi dengan Rasulullah? Sahabat. Ketemukah kita dengan Rasul? Tidak. Ketemukah kita dengan sahabat? Tidak. Karena kita tidak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, maka kita harus punya guru yang mempunyai silsilah kepada. Jadi nggak usah pakai robitah, tapi punya guru yang punya sanad lah, itu cukup. Al-isnad minad din, bersanad, bersilsilah itu bagian dari pokok agama, setengah agama. Tapi kawan seberang salah paham, al-isnad minad din itu dikiranya hadis riwayat fulan. Sebutkan hadis lalu sebutkan riwayat, bukan. Al-isnad minad din itu ketika belajar agama harus ada guru yang mempunyai hubungan silsilah kepada Rasulullah, bukan sekedar menyebut hadis ini riwayat fulan, enggak. Itu namanya takhrij, bukan isnad. Beda takhrij. Takhrij itu menyebutkan sumber hadis ketika kita menyampaikannya ke umat. Bisa bedakan? Jadi kalau ada orang mengaku inyo ahlus sunnah dengan cuma dan menyebut hadis ini riwayat Bukhari, hadis ini riwayat Muslim, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, hadis riwayat fulan, itu belum bersanad, itu baru mentakhrij hadis. Apa arti takhrij? Kharraja yukharriju takhrijan, menyebutkan sumber asal muasal hadis. Ya, kitab asli. Dek kawan tahrij samudanya bersanad lain barang tuh ya. Isnad itu dari asnada yusnu, bersandar, bersumber, bisa begitu. Jadi ambo beragama, paham dari mana paham kok disandarkan? Guru misalnya Buya Burhan mambil dari ayahnya Syekh Bashir, mambil dari Syekh Zakaria mambil dari Syekh Muhammad Jamil Jauh mambil dari Syekh Amal Khatib Minangkabawi, kurang kota tua kampung Buya ya. Patutlah wajah Buya mirip-mirip je orang kampung tadi. Kami naik ke puncak tu tadi Buya, ke puncak belakang tadi tu, gobah terus muka orang tu mirip-mirip je Buya. Ambo sensitif je wajah orang. Okey. Di Siko banyak wajah-wajah Pakistani tadi kan. Mau orangnya lah pulang. Masih ada. Kiranya bahasa Minangnya. Ajib. Ya, berdua, bertiga, kita ya. Mewakili aja deh. Apa maksud berhadis tadi? Sallu kama ra'aitum muslim. Kau kaji sebenarnya kaji kok. Kalau tadi kaji tinggi, kau nak sebenarnya. Sallu, Nabi bersabda, salatlah engkau kama sebagaimana ra'aitum engkau melihat aku usolli, sedang solat. Usolli kan sedang solat ya, bukan melihat buku sifat solat. Nah itu lain tuh, lain enggak? Bukan melihat YouTube tata cara sifat solat Nabi, bukan. Usolli, aku sedang solat. Nabi menyebut usolli. Ketemu nggak Nabi? Ada yang lain Nabi nggak? Enggak. Oh saya baca Sahih Bukhari Ustaz, kan langsung. Enggak, Imam Bukhari lahir 194, nggak ketemu Nabi. Nabi wafat tahun 11 Hijriah.
seratusan tahun, hampir 200 tahun. Ya ketemu. Maka perlu al-isnad minad-din, supaya orang tidak semuanya mengklaim, semua orang nanti membaca Sahih Bukhari mengklaim kami Ahlus Sunnah. Buktikan kamu punya silsilahkah kepada Imam Bukhari, mulai dari silsilah ijazah sampai silsilah fikrah, sampai silsilah ruhaniyah. Nyambungkah dengan Bukhari, baru disebut pewaris Ahlus Sunnah. Hadis itu dipraktekkan dalam hadis berikutnya. Jadi ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, dulu kan belum ada jam, belum ada imsakiyah, belum ada jadwal, belum ada teori falak. Maka ada sahabat datang dari luar kota, wahai Rasulullah, tolong ajarkan kami batasan waktu-waktu sholat. Ya, apa yang kemudian Nabi katakan? Ya sudah, kamu tinggal denganku 2 hari. Hari pertama beliau sholat di awal waktu, subuh masih gelap tapi sudah terbit fajar, beliau sholat. Besok beliau tunggu matahari itu hampir terbit, jadi fajarnya sudah sangat terang tapi belum terbit matahari, beliau baru sholat. Jadi di ujung waktu subuh, itulah yang dipakai oleh orang Turki, sedangkan Indonesia memakai awal, maka masih gelap, masih dingin, kedinginan orang sangka muazin lah qomat belum. Ya, jadi dari azan ke qomat berapa menit Pak? 15. Oh bagus. Kalau 10 kecepatan, terlalu cepat. So dari tidur ke bangun itu susah Pak, apalagi anak muda ya. Jadi kami mengharapkan kalau bisa betul 15. Zikir Pak, zikir, nggak usah buru-buru. Agama kita nggak buru-buru kecuali maghrib. Waktu subuh pendek, siapa yang mengatakan pendek? Ya, cuma orang yang ngerti. Pergi ke Turki, sholat di Masjid Ayyubiyah, Kamis kesemangatan, datang 2:30, jalan kaki dari hotel 5 kilo. Tiba di situ rasuk ke tangga lutui. Masuklah kami, sepi lah sampai jam sepi lah, jam 5 enggak aja, 5:30 lewat baru orang azan. Selesai azan nggak langsung salat sunat, baca Yasin terus, dan itu bacanya pelan, mujawwad. Selesai Yasin, sholat 2 rakaat, baca salawat 1, baru sholat subuh. Jadi kira-kira 10 menitan lagi baru terbit matahari. Oh, inilah praktek hadis Nabi. Di Indonesia di awal waktu, di Turki akhir waktu. Hanafiyah, mazhab Hanafiyah. Indah sekali. Ini gak usah buru-buru Pak. Orang yang buru-buru kan kurang piknik, kurang jam. Kul siru fil ard. Allah mengatakan berjalanlah di muka bumi. Kita kurang berjalan di muka bumi. Kasih tu, itu ada pek dari orang Gaewa. Iya betul yang dari apa tuh, tapi orang Gaewa lain loh, guru lain loh. Ya, bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dinikmati. Itulah maksudnya ikhtilafu ummati rahmah. Umatku ketika memahami hadis yang berbeda itu jadi rahmat. Tapi itu bukan hadis sahih ya. Cuma dianggap kalam yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah itu. Kemudian sahabat itu nginap 2 hari. Melihatlah cara Nabi sholat. Itu cara yang cepat. Ada sahabat namanya Haris, kalau salah, Ibnul Haris, aku lupa. Dalam Sahih Bukhari disuruh Nabi tinggal 20 hari. Ditinggalkannya lah anak bininya. Basuluaknya 20 hari, itu bahasa orang kampung. Setelah 20 hari, beliau kemudian datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami lah rindu ke kampung kami, mohon izin kami pulang. Apa kata Nabi? Ajarkan apa yang engkau lihat dari aku kepada mereka. Nah, itu Malik bin Hurais pas ya? Coba cek ya, ya. Itu beliau terkenal meriwayatkan sifat salat Nabi. Sebab beliau meriwayatkan sallu kama ra'aitum usolli, itu langsung melihat, bukan melihat buku. Orang di kampung beliau menyaksikan sahabat itu
sholat. Menyaksikan beliau lah sama juga menyaksikan Nabi. Generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in melihat gurunya sembahyang, itulah cara Nabi sembahyang. Sebab kita tidak punya akses untuk melihat Nabi je mata batin. So batin kita sangat kotor. Ya. Makanya banyak ustaz ulama tidak pernah mimpi Nabi, ingkar ke mimpi Nabi. Tidak pernah merasakan kehadiran Nabi dalam bersalawat, ingkar kepada orang yang merasakan hadirnya Nabi lagi salawat. Hadir itu kan sifatnya subjektif, perasaan, tidak bisa dihukumi, tidak bisa ditolak. Ya, orang rindu, rasa-rasa orang tuh, aduh tadi di buku, ini tidak, secara fisik tidak ada. Itu cuma ahwal rohani. Jadi kalau kayak Habib Umar merasakan ada Nabi hadir, itu kerinduan beliau yang hadir, memancar dalam hatinya kehadiran Nabi. Makanya ketika memandang segala sesuatu seakan-akan yang terpandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hakikat Rabithah yang sahih. Jadi Rabithah itu tidak usah dibunyikan, sebab Rabithah itu sebuah keniscayaan. Rabithah itu artinya ikatan guru dan murid. Ikatan guru dan murid. Jadi tidak usah dibahasakan karena itu sudah otomatis. Kenapa di Naqsyabandiyah Khalidiyah Maulana Al-Khalid Al-Baghdadi Thumma Dimashqi diajarkan bayangkan guru sebelum zikir, nah, kan gitu, wajah guru. Sebab membayangkan guru akan melupakan selain guru. Guru itu orang yang paling mudah mengingatkan murid kepada Tuhannya alam semesta. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Yang paling gampang hadis riwayat Imam Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Nabi ditanya, dan itu ada di riwayat Ibnu Majah yang semakna, Ahmad semakna. Ya Rasulullah, man awliyaullah, man khairun nas? Ada dua versi. Wahai Rasulullah, siapakah wali Allah? Siapakah manusia terbaik? Dijawab oleh Rasulullah, man idza ru'u dzukirullah. Orang kalau engkau memandangnya, mengingatnya, mengananya, memvisualkannya, membuat engkau teringat kepada Allah. Lah sebab orang itu. Itu guru, Pak. Itu yang disebut Rabithah An-Nabawiyah, Rabithah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi tidak perlu dibayang-bayangkan lagi, tidak perlu dicari-cari lagi, otomatis. Kenapa Maulana Imam Khalid menzahirkan dalam bukunya? Sebab beliau dapat ilham itu boleh, ijtihadnya boleh. Belakangan kini ada ahli-ahli yang disebut trainer lah ya, trainer psikologis, trainer muda. Mereka itu menggunakan teori visualisasi yang kemudian kita sebut juga dengan hipnosis. Hipnosis. Kalau orang-orang pemerintahan aja biasanya ada training nak, ESQ itu visualisasi. Contoh, Arifin, Ustaz Arifin. Bayangkan, pandanglah orang tua di depan kita, ya kan? Itu Rabithah itu, Pak. Rabithah walidain namanya. Rabithah mengana orang baik. Bayangkan orang yang pernah dulu kita zolimi, itu Rabithah. Ya, itu maksiat tuh. Jadi Rabithah itu banyak. Syekh Hasan Al-Banna, Rabithahnya Rabithah rahmah tadi, cinta. Kalau awak ingin mendawai seorang, bayangkan rahmat Allah antara wajah orang tuh. Itu doa Rabithah versi Hasan Al-Banna yang dibid'ahkan pula dek kawan kita tuh. Ya. Kembali ke yang tadi. Jadi memandang, mengingat saja kepada guru. Tekana di kita. Coba kini karena deh Bapak Ibu. Sembayang awal wak kata kabir, tekana ndak guru ketika kita dulu majan sama kata kabir. Ya, itu Rabithah namanya. Kalau Rabithah di sembayang fikih, pada boleh dalam zikir ndak boleh. Ya nak? Itulah yang disebut, Pak, solatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku solat. Jadi solat itu melihat guru. Gerakan guru itu adalah hadis fi'liyah yang diriwayatkan oleh guru-guru kita. Jadi guru-guru mengaji itu kabar gembiranya jangan terlalu merasa rendah diri. Tuangku ko, guru-guruku adalah periwayat fi'ilnya Nabi, perbuatannya Nabi. Disebut al-musalsal bil fi'li,
musalsal dengan fiil atau bisifah sama, fiilnya sifat sama. Sifat di situ artinya keadaan. Ba'acara Nabi mangkek tangan. Namun musalsal dengan kolbu, itulah ahli sufi. Jadi harus digabung dua-duanya. Ketika sahabat memandang Rasulullah, ini ahli zahir, nampaklah gerakan zahir. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Khusyuk Nabi. Siapa yang meriwayatkan khusyuk Nabi? Itulah ahli zikir yang kita sebut mursyid-mursyid tarekat yang wasil, kamil, mukammil. Jadi ahli hadis meriwayatkan teks zahir, ahli fikih meriwayatkan perbuatan, guru mengaji, ahli zikir meriwayatkan gerakan kolbi. Sempurnalah agama tu. Jangan dipisah-pisah. Mentang-mentang baru keluar dari satu institusi, awak lah begala, awak salah orang di kampung. Orang di kampung tu lah dapatnya hadis fi'li. Jadi kita Bapak Ibu Allah bersambung kepada Rasulullah sebenarnya lewat fi'il, perbuatan guru. Jadi kalau sobok juga guru ngaji ketik-ketik, ciumlah tangannya. Walaupun nyo ndak gagah bentuk awak, indak begala bentuk awak, ya. Kalau orangnya masih hidup, jangan kirim Fatihah saja, kirim pitih, kirim durian, ya. Kalau jole boleh makan durian, kirim sesuatu yang nyo suka, kirim hadiah. Kalau lah meninggalnya kirim Fatihah cukup. Kalau hidup Fatihah aja tak cukup. Badakah sampai? Kan dibawa Pak ke alam kematian tu. Tapi mau nak jamin Pak balik tu. Ya. Tidak usahlah pakai imam awak, cukup pakai imam yang sering kita sebut Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Imamku sepakat Fatihah yang dikirim sampai kepada orang mati, bahkan hidup pun sampai. Jadi kalau rindu ke anak, rindu ke orang, rindu ke guru, jauh, kirim saya Fatihah sampai Pak. Nanti ada kontak batinnya, ruhnya itu merasa. So Fatihah itu adalah makanan ruh. Allah langsung menurunkan ke ruh Nabi Fatihah itu. Kan itu dialog ruh Nabi dengan Allah. Di Fatihah itu dahsyat. Al-Quran yang paling dahsyat itu Al-Fatihah. Baru kulhu, baru ayat kursi. Ya, baru Yasin. Baru nanti turunnya Al-Mulk, Al-Waqiah, Al-Kahfi, itu turunan nanti. Ya. Lah tulis 9 hari. Hah? Contoh, apa punya guru ngaji nak dulu? Kecil guru kalau bertakbir angkat tangan sampai ke telinga. Lebat tidur dulu nak. Ya. Oh, hadis fi'li. Kalau ngirim Fatihah tu banyak caranya. Ya. Tapi di mazhab Syafi'i rapi. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai sawak. Ke sawak selana. Ya Allah, terimalah bacaan ini, lalu kirimkan pahalanya kepada si fulan. Itu terima dulu. Betul hati-hatinya orang mazhab Syafi'i. Tapi dalam kitab Ibnu Qayyim tidak perlu, langsung saja. Ya Allah, Fatihah ini aku kirimkan kepada sebulan lah sampainya. Bahkan Ibnu Qayyim itu lucu, galak-galak awalnya. Fatihah cie yang awak kirim sampai. Contoh Bapak Ibu, pergi ziarah ke kubur, baca Fatihah di kubur, ada peraturan meninggal. Itu Fatihah dan cie itu dibagi-bagi enggak? Dibahasnya sedetail itu. Oh, Fatihah dibagi sampai ratus atau masing-masing dapat seperti Fatihah yang sempurna. Imam Ibnu Qayyim mau membahas seperti itu. Jadi bagi Ibnu Qayyim kalau masih ada yang mempertanyakan Fatihah nyampe, itu orang nggak ngerti sunnah, walaupun ngaku sunnah 1000 kali. Ya. Ya cukup buka kita Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Ya, kita sudah nyebut tuh mungkin 100 kali Pak di kajian. Cuma sayang mereka menutup hati untuk membaca kitab itu. Nah, ada seorang guru antum kali di Mesir ya, Muhammad Hissan Pak Hasan. Ya, dengan santai dan sombongnya mengatakan, ya, la adri, ya, gayanya kan. Saya tidak tahu kok Ibnu Qayyim mau menerima hadis ini, padahal hadis ini tidak sahih. Gagahnya pada Ibnu Qayyim kan. Jadi mereka itu jangankan dengan imam kita, imam dia sendiri Ibnu Qayyim dia rendahkan. Jadi kalau apa? Khuruj direndahkan biasa tuh Pak.
Imamnya sendiri menghurufkan kitab direndahkannya. Ya. Buyak, suluk, khurafatu, ziarah, kuburiyun. Biasa. Imam saja dibid'ahkan kitab. Tibbun Nabawi, baca di situ, jimat ada Pak di situ. Cuma mau nak nyuruh pakai jimat Pak ya. Ada di situ, tapi jimatnya ada syaratnya, hanya asma Allah. Enggak mesti Quran. Lengkap di situ. Begitu kan, tauhid, kira nak faham tauhid apa. Yang tak tauhid kita masukkan ke tauhid. Rabithah tak ada kaitannya sama tauhid. Dianggap menyembah guru. Akhirnya kawan-kawan kami, murid-murid Maulana Syekh Qadirun Yahya, profesor beliau di kimia, tidak tahu profesornya dari mana ya, cumanya pakar, itu dituduh musyrik karena memajang foto guru. Mungkin Buya Afrizon lebih musyrik sebab memajang foto Jokowi dan siapa? Kiai Amin. Iya. Kalau dulu SBY enak. Wah, lalu kali musyrik biar orang. Pandai lah beliau menjawab ya. Ya kalau sekedar memajang foto orang gay, foto guru, masa tak boleh? Foto pacar siapa pajang-pajang nggak bawa ke dalam? Kok lebih pacar? Foto bini maksudnya. Kalau ada bonda, dalam hati sok romantis. Itu jadi persoalan mahabbah cinta dimasuknya ke tauhid tidak nyambung. Cinta tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau cinta lain, itu ekspresi jiwa, tempatnya lain, kamarnya lain. Mungkin karena orang tuh kurang cinta kali ya, kurang dapat Rahman dan Rahim kali Pak. Ya, bismillahnya kan disir kan. Sebenarnya bukan itu masalah fikih ya. Persoalan fikih ya. Itu gara-gara kita saja Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kira-kira itulah kaji kita dan sangat seketek di malam kini. Mohon maaf kalau ada garah kurang ditampainya Pak Pia. Ya. Tuh. Ini pertanyaan juga. Ya. Duyan lah miskol katanya. Insya Allah kalau kami pulang kami mampir balik insya Allah ya. Lah jadi tapi ada syarat sih nanti cariin nampu suraunya Syekh Ismail Simabua. Nah ajak mau ke situ ya. Siap insya Allah. Silat kemana? Siap. Insya Allah. Salam lah kita. Salam yang kedua malam kok. Ini orang kok suku salam gitu kan? Jadi sekolah di biasa. Hah? Sekolah di salam. Tapi suruh dua Ismail. Siap. Ya. Insya Allah. Insya Allah untuk kebaikan Ambo sangat mendukung, apalagi nanti ketemu anak-anak milenial yang belajar silat. Insya Allah. Semoga pertemuan kita dipandang dengan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan hujah nanti di akhirat bahwa kita al-mutahabbina fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu bismillah. Ya kana ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.